tenaga kependidikan dan adik-adik siswa yang terus konsisten untuk mengikuti apel pagi hari ini 13 Maret 2023. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apel pagi hari ini rasanya cukup beda dibanding yang lalu karena kita akan berusaha untuk selalu berpindah tempat dan menikmati sinar matahari, karena sinar matahari pagi itu kata para ahli kesehatan mengandung unsur yang kita sebut vitamin D. Oleh karena itu apel pagi hari ini kita selalu berusaha untuk mencari sinar matahari yang bisa menembus kepada diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pagi hari ini berusaha untuk berlindung di balik pepohonan, di balik mobil dan tidak terkena sinar matahari, itu sebenarnya adalah merugikan diri sendiri. Sementara yang lain itu menurut saya bagus karena sejatinya mereka yang kena sinar matahari langsung itu menyadari arti pentingnya kesehatan dari sinar matahari. Mudah-mudahan apel berikutnya kita benar-benar semuanya tanpa terkecuali tertimpa sinar matahari. Sehingga dengan begitu maka semakin hari kondisi kita semakin sehat, tidak mengenal usia, apakah yang tidak pernah tugas ataupun jauh sekian puluh tahun sampai kepada purna tugas. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau melihat tentang siapa petugas-petugas apel, maka tentu barangkali ini sempat mengherankan kenapa terus selalu berganti setiap minggunya. Memang demikian adanya, kita akan coba atur sedemikian rupa melalui wakil dekan 2, semua akan mendapatkan jatah ya, untuk menjadi petugas apel pagi. Dengan begitu maka semua merasakannya betapa sulit sebenarnya untuk menjadi petugas apel. Namun kalau itu tidak dicoba, maka pengalaman tidak pernah datang kepada diri kita. Oleh karena itu siapapun yang akan ditugasi oleh Wadek 2 ini kita jadikan pengalaman, oh rasanya begini ya, menjadi komandan, menjadi pembaca janji korpri maupun membacakan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Sekaligus bagi yang belum bertugas dan yang telah bertugas, sembari mendengarkan, sembari menghayati, dan mudah-mudahan itu kemudian terinternalisasi dan menjadi praktik kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan tugas ataupun di masyarakat pada umumnya. Sehingga kita tetap akan terekod nama baik kita karena memang kita berusaha untuk menepati apa yang telah dibacakan oleh para petugas apel dari waktu ke waktu. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang penting tapi tidak terlalu banyak. Saya khawatir kalau terlalu lama, khawatir ada pingsan begitu ya. Meskipun saya cukup berani bertaruh tidak akan ada yang pingsan karena tentu sudah makan atau minum ala kadarnya sementara waktu. Nanti setelah apel bisa diteruskan. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, di tahun ini adalah tahun akreditasi, atau ada yang mengatakan tahun ini adalah tahun ISK, tapi muaranya adalah kepada tahun akreditasi. Ada beberapa prodi yang tahun ini sudah habis masanya sehingga harus melakukan itu. Nah, apa yang penting bagi kita semua adalah itu harus dikerjakan sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan seringkali kita sampaikan bahwa itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Itu memang secara formal itu menjadi tugas korprodi. Namun kalau itu tidak di backup oleh kita semua, tentu hasilnya tidak memuaskan. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam struktur formal untuk berusaha membantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar supaya kesiapan
orang akreditasi itu benar-benar detail, terutama pada konteks data. Biasanya data itu sangat rumit gitu ya. Kalau soal semangat, motivasi, dan kerjasama di antara kita, saya tidak pernah meragukan. Jadi dengan begitu maka data itu menjadi sangat penting, dan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan data lalu kemudian menarasikan sesuai dengan kebutuhannya, itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi kata kuncinya sebenarnya ada pada data dan kerjasama di kita semua. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya seringkali mengatakan bahwa aset yang paling berharga di organisasi, apakah bisnis ataupun publik seperti kita ini adalah sumber daya manusia. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian, data dari sumber daya di FISIP Universitas Sumber ini itu cukup bagus, bahkan boleh saya bilang bagus. Namun kalau saya petakan lebih detail, maka ini menjadi tantangan yang luar biasa kepada kita. Pertama adalah di dalam akreditasi itu, maka minimal yang akan dilihat adalah lektor. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang belum lektor, segeralah menuju lektor. Usulkan kenaikan pangkatnya. Nanti bagian kepegawaian akan menghitung, ya, akan menghitung tentang kecukupan dari angka kreditnya. Sebab meskipun Bapak Ibu adalah jenjang kualifikasinya sudah bagus, sudah mentok, ya, S3, tapi kalau belum lektor itu tidak dihitung, gitu ya, tidak dihitung dalam konteks penilaian menuju akreditasi. Jadi saya sangat berharap bagi Bapak Ibu sekalian yang belum lektor, segeralah menjadi lektor. Kita akan bantu, ya, fakultas akan backup sepenuhnya. Jangan bekerja sendiri. Nah, kita akan dukung itu. Ya, karena itu adalah untuk kepentingan institusi, bukan untuk kepentingan Wadik 2, bukan untuk kepentingan saya atau pribadi-pribadi yang lain, tapi adalah untuk kepentingan institusi selain dari Bapak Ibu sendiri yang mengusulkan. Demikian pula yang lektor, segeralah menjadi lektor kepala. Kita akan bantu. Memang Bapak Ibu sekalian, persyaratan khusus selama 3 tahun itu memusingkan kepala kita, ya. Tapi kalau saya pelajari beberapa pengalaman yang lalu, ketika kita kemudian resah dan gelisah, ini saya mengambil lagunya dari siapa itu ya, Betaria Kusmoyo, dari Rinto Harahap itu ya, resah dan gelisah itu ya. Jadi jangan bergerak sendiri gitu ya. Nah, nanti yang lektor kepala, yang lektor menuju lektor kepala itu ada persyaratan khusus yang tentu kita tidak bisa mengerjakan sendiri, menyelesaikan sendiri, diproduksi sendiri, dikonsumsi sendiri, dipuas-puasin sendiri. Itu tidak mungkin ya. Jadi oleh karena itu kerjasama tetap menjadi penting. Lektor kepala juga begitu, menuju guru besar itu juga demikian. Saya lihat catatannya, SDM kita ini luar biasa, tapi kita seringkali tidak mau mengurusi pangkatnya. Nah, saya sudah pelajari, semester ini nanti akan ada tantangan yang luar biasa lagi setiap semester tentang persyaratan khusus 3 tahun. Ada yang sudah habis masanya, dan kalau lektor ke lektor kepala itu, atau lektor kepala ke guru besar, itu persyaratannya luar biasa. Dan catatan saya itu tidak akan bisa diselesaikan kalau sendirian. Dalam hal ini tidak penting itu egoisme, karena itu hanya menghijab kita, dan kalau kita terhijab maka seluruh informasi, seluruh pengetahuan baru juga tidak akan masuk, karena kita mengerek ego tinggi-tinggi. Jadi caranya bagaimana? Caranya harus bekerja sama, caranya harus gotong royong. Teknisnya, apakah saya hanya sekedar menyatakan saja? Tidak. Caranya adalah yang guru besar berusaha untuk memfasilitasi yang belum guru besar. Lektor kepala menuju guru besar. Pengalamannya perlu di-share. Itu ya, kita memiliki Profesor Sarah, kita memiliki Profesor Hadi Prayitno. Tolong dong itu di-share. Bagaimana cara?
Ya, yang kedua adalah kita harus mempublish karya kita tidak sendirian. Itu yang namanya diproduksi sendiri, dikonsumsi sendiri, dipuas-puasin sendiri. Tidak ada efek kemanapun kepada teman maksud saya, kepada kolega maksud saya. Jadi caranya adalah mari kita nulis bersama. Mari kita nulis bersama. Nulis bersama, saling apa itu salah namanya? Saling mencatut, tapi mencatutnya itu positif, sehingga dengan begitu lalu kita kirim, kita publish ke jurnal yang terindeks Scopus. Apa manfaatnya? Saya dikabari oleh Mas Pandu bahwa LP2M telah memetakan semua dosen yang ada di UNED yang belum memiliki ID Scopus, belum memiliki ID WOS, dan belum memiliki ID yang lain. Sementara kecukupan kita itu telah memenuhi, artinya ada lektor, ya, ada lektor kepala, gitu ya, yang menuju ke guru besar seperti itu. Jadi itu harus saling mencatut nama, gitu ya. Sehingga ketika ini dipublish dan kemudian disubmit, kalau accepted dan kemudian menjadi publish, itu teman-teman yang nggak punya ID, seketika itu punya ID. Itu pintu masuk untuk pintu masuk ketika kemudian persyaratan administratif yang diminta oleh LP2M itu kemudian terpenuhi semua. Saya sudah dikabari sama Mas Pandu siapa saja teman-teman yang tidak memiliki ID Scopus, kan sayang gitu kan. Sementara itu bisa kita kerjakan kalau kita bergotong royong untuk menyelesaikan itu. Oleh karena itu semester ini kita harus melakukan itu. Semester ini menulis bareng, saling menyitasi atau yaitu menulis bersama sehingga semua bisa bergerak bersama-sama dan kemudian terindeks, ya, memiliki ID Scopus, WOS atau yang lain-lain. Nah, jadi kita harus bergerak bersama. Yang asisten ahli menuju lektor, yang lektor menuju lektor kepala, yang lektor kepala menuju ke guru besar. Dengan cara bergotong royong, membangun keunggulan kompetitif kita dibanding yang lainnya agar supaya kita semua dosen nih tanpa terkecuali memiliki ID Scopus dan kemudian kita bisa terus bergerak. Dengan begitu maka catatan di borang akreditasi kita itu menjadi sangat bagus. Sudah bukan zamannya lagi kita bekerja sendiri, ya diselesaikan sendiri, tapi zamannya adalah kita harus berkolaborasi. Pak, kalau seandainya itu tidak satu disiplin ilmu, tidak masalah. Karena pertama yang penting adalah yang tidak punya ID Scopus menjadi punya ID Scopus. Jadi itu tidak penting. Kalau ingin tidak nyaman ini kalau hanya pesan nama saja. Berikan satu kontribusi, satu alinea saja yang bisa dikaitkan dengan kapasitas kita di bidang keilmuan tertentu. Selesai. Jadi kalau saya pelajari, saya renungkan Bapak Ibu, itu tidak sulit. Tidak sulit, tidak mudah, tidak sulit, ya mudah begitu ya. Dan sumber kita juga luar biasa. Pak Pranoto kapan hari men-share bagaimana perpustakaan Universitas Jember itu telah melanggar berbagai referensi yang bisa diakses oleh kita semua yang telah memiliki link, sehingga dengan itu cukup mudah. Saya pernah beberapa waktu yang lalu telah menyarankan kepada Profesor Yuli Pitono, Ketua LP2M, Prof, kalau ingin teman-teman itu segera ke guru besar yang mana modalnya adalah manuskrip atau draft, karantina mereka. Karantina, tidak ada cara lain. Kalau kita menyelesaikan manuskrip setelah kita bekerja di kantor sampai 4 sore dan kemudian sore atau malamnya kerja di rumah, itu paling efektif cuma 1 jam. Pertama diganggu oleh anak istri, kedua kepingin ngobrol, ketiga ingin tidur.
Begitu seterusnya. Lalu yang keempat, akan masih ada waktu esok hari. Nggak akan pernah selesai itu. Jadi saya membayangkan mungkin teman-teman ini perlu dikarantina selama 3 hari, tapi hasilnya harus ada luarannya apa? Berupa draft, harus begitu. Kalau tidak demikian percuma kita mengkarantina. Kalau hasilnya cuma janji-janji belaka. Jadi harus real hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya ini juga menginginkan diri saya karena saya juga belum guru besar. Saya telah mengajukan kesempatan guru besar. Sekarang masih ada problem di submit gitu kan. Tapi saya optimis banget karena banyak teman yang mendukung sekaligus memberikan kontribusi gitu ya, terhadap penulisan itu ya. Jadi Pak, selain itu yang ingin saya sampaikan, menulis diterima itu mahal Pak, mahal. Di jurnal itu mahal yang membayar ya, kecuali yang tidak open access ya. Itu bayarnya sampai 20 juta yang saya tahu. Kalau menulis sendiri ya ditanggung sendiri Pak. Kalau nulis berdua paling enggak ada pembicaraan, yuk kita bareng yuk tanggung berdua. Kalau nulis bertiga, yuk kita bareng yuk menulis bertiga. Kalau nulis keempat, yuk kita tanggung berempat, berlima dan seterusnya. Kemendikbud itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pernah satu saat menyampaikan bahwa paling tidak menulis itu maksimal 5. Loh, kalau lebih dari 5 kenapa? Ya juga tidak apa-apa. Saya pernah menemukan satu tulisan terindeks Scopus gitu ya, penulisnya 31 orang. 31 orang penulisnya. Saya nggak bisa membayangkan. Mungkin Pak Joko itu cuma menyemati. Tidak, buktinya ada. 31 orang dari China. Nah, jadi yang 20 juta itu kemudian bisa kita tanggung bersama. Ya tentu penulis utamanya, misalkan saya, sekaligus koresponden autornya, ya menanggung 60%. Ya, dari dana, dari biaya yang 40% ya dibagi di teman-teman sebagai anggota. Dengan cara begitu kita saling menulis, saling mencatut nama kolega kita sendiri dan kemudian bisa diterima, maka seketika itu Scopus kita lebih dari 1. Bayangkan kalau saya menulis dengan 3 teman, lalu masing-masing juga submit, juga melibatkan kita dan kemudian diterima, tiba-tiba saja kita memiliki manuskrip atau memiliki artikel yang dipublish 3. Apakah itu tidak mungkin dalam 1 tahun? Sangat mungkin, karena ternyata strategi mereka itu adalah seperti itu. Jadi seperti itu caranya. Jadi jangan heran kalau seseorang itu dalam 1 tahun bisa memiliki jurnal terindeks Scopus 10. Tidak perlu heran, karena caranya begitu. Dan itu apakah boleh? Boleh. Ada yang mengatakan begini, itu melanggar kepatutan. Siapa bilang? Saya sebagai koresponden autor, penulis pertama, tapi nanti kalau saya misalkan saya dengan Profesor Sarah juga sakit. Saya ada di Dalata, bukan sebagai koresponden autor. Lalu Pak Edi sebagai anggota, lalu Pak Edi sebagai anggota. Masing-masing sakit juga, gitu ya, dengan tulisannya sendiri-sendiri. Ya. Dan kok dilalang, keempat-empatnya yang submit itu accepted dan publish tahun itu juga. Maka seketika saya memiliki 4 artikel terindeks Scopus. Cukup itu untuk menuju guru besar. Caranya begitu, dan cara itu sudah menasional. Cara itu sudah menasional. Kalau kita nulis sendiri-sendiri, lalu kemudian menunggu itu publish rata-rata 1 semester, minimal 4 bulan, kapan kita melakukannya? Nah, jadi mudah-mudahan ini, mari kita segera realisasikan aja cara bergotong royong seperti itu.
agar supaya SDM kita terus meningkat, yang asisten ahli menjadi lektor, yang lektor menuju lektor kepala segera profesor, 3 tahun persyaratan khusus bisa terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi kolega kita yang terkena aturan itu, serdos nggak diberi, apa istilahnya satunya itu, kemeng tidak diberi dan seterusnya. Sementara kita mendapatkan itu. Ibarat saya makan sendiri, sementara di depan saya ada 2-3 teman yang nggak bisa makan, nggak olu kata orang Jawa itu. Jadi kira-kira seperti itu. Mari Pak, Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka diri, gitu ya, dan mari kita bekerja bersama-sama, dan mari kita buktikan bahwa apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan ini bisa dilakukan, bisa dilakukan. Bongkar semua yang menghijab diri kita, bongkar semua, runtuhkan semua ego yang ada di diri kita. Mari kita membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Saya yakin tahun ini beberapa teman akan memiliki psikopo. Dan saya yakin semester ini tidak ada lagi persoalan teman-teman tidak memenuhi persyaratan khusus 3 tahun. Kuncinya cuma satu, berkolaborasi di antara kita. Tanpa itu semua tidak akan bisa dilakukan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, paling tidak sebagai pengeling-eling kalau orang Jawa bilang, sebagai pengingat apakah yang saya lakukan, yang saya sampaikan itu salah adanya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa memaknai semuanya itu. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika ada yang kurang, salah di dalam saya menyampaikan kalimat-kalimat saya barangkali menyinggung atau apapun namanya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.